Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai perjalanan saya selama menjadi YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Karena saya tentu mengawali YouTube ini dari nol dan juga tentu perjuangannya sangat luar biasa, tapi saya ingin bercerita karena alhamdulillah kemarin tepatnya pada tanggal 24 Agustus tahun 2024, alhamdulillah saya baru saja mendapatkan kiriman dari pos, yaitu kiriman PIN Google AdSense. Ya, alhamdulillah. Itu kurang lebih selama saya coba konten itu selama kurang lebih 4 tahun, tapi ya luar biasa lah perjuangannya. Tapi alhamdulillah kemarin saya baru saja menerima Google AdSense. Nah, ini dia Google AdSense. Ini saya dapatkan kemarin dari kantor pos. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan Google AdSense. Tinggal nanti saya masukkan PIN-nya ke AdSense. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita perjalanan pertama kali saya konten atau bikin YouTube. Tentu sama dengan teman-teman yang lain, sebetulnya iseng-iseng membuat konten, dan saya coba lihat konten-konten kreator yang sudah populer seperti Atta Halilintar dan artis-artis lainnya yang pada saat itu YouTube itu sangat luar biasa sebelum ada TikTok ya. YouTube itu menjadi platform yang banyak disukai oleh audiens, sehingga penontonnya cukup banyak dan pendapatannya luar biasa pada saat itu ketika memang banyak yang menonton, dan peraturannya pun pada saat itu belum benar-benar ketat. Tetapi seiring berjalannya waktu ada banyak platform digital ya, terutama TikTok yang menjadi pesaing YouTube, pesaing YouTube. Ini YouTube hari ini agak mulai meredup ya, tetapi masih cukup eksis lah, walaupun memang tersaingi dengan TikTok. Saya ingin bercerita pengalaman saya pada saat itu. Saya membuat akun YouTube itu pada tanggal 14 April 2020 ya, jadi kurang lebih sudah 4 tahun lah. Pada saat itu memang kalau tidak salah pada saat sebelum atau pada saat Corona atau COVID. Nah, pada tahun 2020 saya iseng-iseng coba untuk bikin konten. Kontennya yaitu konten macam-macam lah. Artinya saya masih belum terfokus dalam satu konten yang konsisten, karena memang saya masih kontennya apa saja. Jadi saya coba untuk apapun yang kemudian aktivitas saya lakukan, saya bikin konten. Pada saat itu lebih dominan ke vlog ya, kemudian juga pernah juga podcast ya, pernah juga review bola atau review pertandingan sepak bola. Saya coba untuk geluti semua. Tetapi memang seiring perjalanan saya coba analisa video apa yang kemudian menjadi yang paling trending ya pada saat itu. Dan ternyata ada beberapa video saya yang trending itu, salah satunya vlog di Stadion GBLA, Gelora Bandung Lautan Api di Bandung. Itu viewersnya sekitar 32 ribuan lah pada saat itu, sehingga subscriber pun pada saat itu cukup banyak. Kemudian juga ada video yang trending juga atau yang banyak viewersnya itu pada saat saya menginap di salah satu seperti penginapan lah di Bandung. Itu viewersnya sudah 200 ribu lebih. Itu luar biasa pengaruh atau efek ke akun YouTube saya. Tetapi perjalanan untuk menjadi konten kreator, khususnya konten kreator pemula, itu sangat luar biasa. Bahkan awal-awal saya ingin mendapatkan subscriber saja, yaitu tadi misal punya teman, kemudian karena subscriber kita masih sedikit, coba pinjam HP-nya lalu subscribe. Yaitu adalah contoh-contoh kecil agar kita bisa mendapatkan subscriber lebih banyak.
Nah, hal-hal semacam itu pernah saya lakukan pada saat itu, dan itu memang luar biasa. Dan kita juga tadi gimana caranya agar teman ini bisa subscribe ke kita dengan trik dan cara kita. Itu sampai segitunya. Kita mendapatkan subscriber saja hanya misalkan satu hari 2 atau 5 saja itu sangat susah sekali pada saat itu, karena memang video kita juga masih belum apa namanya, belum besar gitu loh. Tapi kemudian seiring berjalan waktu ada video yang kemudian trending, itu tanpa kita minta kepada orang lain pun orang itu akan subscribe ke kita ya. Dengan catatan kita juga ketika memang video orang itu bagus, memotivasi atau menginspirasi kita, apa salahnya kita sebagai apresiasi kita subscribe ke video tersebut, atau kita sudah terbantu di konten misalkan tutorial atau dan lain sebagainya, apa salahnya kita apresiasi. Jadi itu, pada saat itu saya membuat akun YouTube pada tanggal 14 April tahun 2020 ya, itu sudah 4 tahun lah, sudah kurang lebih 4 tahun. Kemudian saya berpikir kapan saya mendapatkan subscriber 1000 subscriber, karena menjadi salah satu syarat bagi YouTuber agar juga melanjutkan syarat-syarat berikutnya. Pertama adalah tantangannya mendapatkan 1000 atau 1000 subscriber, yaitu tantangan pertama. Jadi kalau kita sudah mendapatkan 1000 atau 1000 subscriber, itu kita sudah melewati tantangan yang pertama. Pada saat itu kapan saya bisa mendapatkan subscribe sampai 1000? Karena subscriber saya tidak kemudian membeli dari orang lain atau dari platform digital yang lain. Saya memang benar-benar murni subscriber itu dari teman-teman semua. Jadi tidak ada yang beli dan lain sebagainya. Artinya saya benar-benar murni dari awal. Saya membuat akun YouTube itu benar-benar murni. Tuh. Pada akhirnya ya kurang lebih perjalanan YouTube saya itu selama 2 tahun ya, selama 2 tahun. Pada tanggal 6 Juni 2022 akun YouTube saya mendapatkan 1000 subscriber. Itu saya tulis semua. Pertama kali saya bikin YouTube tanggal berapa, kemudian saya mendapatkan 1000 subscriber pertama itu tanggal berapa, tahun berapa, saya tulis ya, saya catat. Itu pada tanggal 6 Juni 2022, artinya kurang lebih hampir 22 tahun lah. 2 tahun saya mendapatkan 1000 subscriber ya pada saat itu. Dan memang subscriber yang paling banyak pengaruhnya di video yang saya bikin konten di Stadion GBLA dengan penginapan. Itu subscribernya lumayan, karena jangkauan penontonnya bukan hanya saja dari kota atau kabupaten kita, tetapi juga di kabupaten kota yang lain, karena lokasinya pertama di Bandung ya, sehingga kemudian orang banyak yang pengen tahu yaitu. Jadi selama kurang lebih 2 tahun saya mendapatkan 1000 subscriber, itu luar biasa perjalanannya. Kemudian setelah kita mendapatkan 1000 subscriber, itu ada syarat lagi yang kemudian harus terpenuhi, yaitu harus memenuhi 4000 jam tayang. Itu adalah syarat yang kemudian memang harus kita penuhi, dan itu yang paling sulit menurut saya ya, karena memang menambah jam tayang itu ya luar biasa. Kita juga kadang harus ekstra untuk bisa mendapatkan itu, terutama video-video kita tentu harus bisa trending. Dan jangka waktu saya mendapatkan 4000 jam tayang itu kurang lebih 4 tahun. Saya mulai dari 2020, 14 April 2020, dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 16 Juli 2024 saya mendapatkan 4000 jam tayang. Baru pada tahun 2024 saya mendapatkan 4000 jam tayang. Ya, itu luar biasa perjalanannya, sehingga kemudian ketika saya sudah mendapatkan 4000 jam tayang, saya coba untuk mendaftarkan monetisasi atau di Google AdSense lah. Saya coba isi alamat dan lain sebagainya, saya coba ikuti langkah-langkah yang kemudian diberikan oleh YouTube ataupun oleh Google AdSense, saya coba ikuti. Akhirnya kemarin mendapatkan email untuk verifikasi dan lain sebagainya, dan kemarin tepatnya pada tanggal
24 Agustus 2024, alhamdulillah saya mendapatkan Google atau PIN Google AdSense dari Google AdSense ya. Kemarin alhamdulillah saya mendapatkan itu, dikirim dari pos ya. Kemarin itu di Google AdSense itu ada keterangannya bahwa dikirim pada tanggal 12. Dikirim pada tanggal 12 Agustus kemarin. Dan biasanya kurang lebih selama 2 minggu baru kemudian bisa diambil di kantor pos terdekat atau kantor pos pusat ya khususnya. Nah pas pada saat itu dari tanggal 12 kemudian sampai tanggal 24 ya, kurang lebih selama ya berapa tuh ya, 2 minggu lah, hampir 2 minggu, kurang lebih hampir 2 minggu. Saya coba cek di pos dan alhamdulillah saya kebetulan punya teman di kantor pos. Saya coba tanyakan apakah sudah ada apa namanya surat PIN AdSense saya atau memang belum datang. Pada saat itu saya kontak 1 hari sebelum datang itu belum ada. Tapi 1 hari kemudian teman saya mengontak bahwa PIN AdSense atau surat cinta Google AdSense sudah datang di kantor pos ya. Alhamdulillah. Jadi saya diberitahu, akhirnya saya langsung ke sana. Saya langsung ke kantor pos, saya coba untuk minta terkait dengan Google AdSense-nya. Alhamdulillah sudah ada dan memang alamatnya sesuai. Jadi kita coba untuk review di sini alamat dan lain sebagainya. Nah ini adalah lembar dari Google AdSense. Di sininya ada logo Google AdSense. Google AdSense. Nah nanti ini akan disobek karena nanti pinnya itu ada di dalam. Pinnya itu ada di dalam sini teman-teman. Nanti di sini ada 6 angka yang nanti akan kita masukkan di halaman Google AdSense. Nah kemudian di belakangnya itu, ya, di belakangnya itu seperti ini. Tuh, ini ada alamat posnya dari Malaysia, kemudian ada nama kita dan juga nama alamat kita. Tuh, ada alamat kita. Jadi memang lengkap di sini ya. Terkait dengan kebenarannya nanti di sini memang ada alamat kitanya. Tuh, alamat nama kita dan alamat kita. Jadi nanti pada saat kita datang ke pos pun nanti kita akan dicek. Kita akan dimintai KTP apakah sesuai dengan alamatnya atau tidak, karena yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan sasaran. Artinya nanti kita coba berikan KTP-nya ke kantor pos, nanti akan dicek, ketika memang sesuai maka akan diberikan. Tapi teman-teman harus waspada juga karena banyak kejadian juga yang kemudian memang Google AdSense ini sebetulnya sudah datang tapi apa namanya kadang tertumpuk di kantor pos dan lain sebagainya. Karena hampir mayoritas ya itu rata-rata ada juga yang dikirimkan, ada juga yang tidak dikirimkan. Artinya kita harus mengecek secara berkala di kantor pos ketika memang surat AdSense kita itu belum datang. Artinya kita harus coba untuk selalu cross check. Selama kurang lebih 2 minggu kita cross check. Ketika 2 minggu itu sudah belum datang, coba kita cross check lagi ya. Coba kita cross check lagi, barangkali sudah datang atau kita cek ya. Kita coba ke sana. Kita pastikan bahwa Google AdSense kita itu bisa datang gitu loh ya. Ya dengan cara tadi, dengan cara kita cek berkala. Karena kurang lebih selama 2 minggu kita akan coba untuk bisa mendapatkan Google AdSense ya. Tapi teman-teman juga kalaupun nanti selama kurang lebih 2 minggu terus kemudian dicek secara berkala belum juga kunjung datang surat AdSense-nya, itu kan nanti bisa teman-teman kirim ulang di website Google Ads-nya. Itu kan ada 3 kali percobaan. Kalau yang pertama kita mengirimkan itu tidak datang-datang, kemudian kita juga coba kirim ulang. Coba kita klik kirim ulang untuk mengirim ulangkan kembali dari pos Malaysia ke Indonesia. Tapi kalau kita sudah 3 kali mencoba untuk meminta mengirimkan surat AdSense selama tidak hadir atau tidak datang juga, itu mungkin nanti apa namanya ada metode-metode lain. Tapi yang jelas kalau sudah 3 kali itu agak sedikit susah ya. Ya mudah-mudahan 1 kali saja sudah bisa datang ya. Tapi itu teman-teman, jadi itu pengalaman saya selama
menjadi konten kreator pemula itu sangat luar biasa, perjalanannya luar biasa, dan bahkan saya beberapa kali mencoba untuk konten-konten yang sekiranya menarik itu konten apa. Sampai hari ini pun saya sebetulnya masih belum ada konten yang konsisten di konten apa. Saya masih coba untuk banyak konten yang sekiranya memang sedang viral, saya coba untuk konten, tapi saya juga mencoba untuk bagaimana apa yang nanti menjadi konten prioritas. Ya, tapi kita coba nanti akan kalkulasi terlebih dahulu apa yang menjadi konten prioritas. Tapi perjalanan saya selama konten itu dari beberapa konten yang kemudian saya lakukan, memang dari video-video saya yang sudah diupload di channel YouTube itu yang paling banyak yang menonton yaitu tadi konten vlog ya. Pernah membuat konten podcast. Saya pada saat itu konsisten membuat konten podcast ya. Dan durasinya luar biasa. Ada yang 30 menit, 40 menit, bahkan sampai bisa 1 jam lebih. Tapi itu luar biasa. Kita mengeditnya juga lama, menguploadnya juga lama, mengkonvertnya juga lama, membutuhkan juga pada saat upload ketika kita tidak ada wifi, itu membutuhkan berapa giga, bahkan bisa sampai 5-7 giga pada saat itu saya untuk mengupload satu konten podcast. Oke guys, itu saja sharing pengalaman dari saya mengenai perjalanan channel YouTube saya dari mulai awal saya membuat YouTube sampai kemudian juga mendapatkan 1000 subscriber, kemudian juga mendapatkan 4000 jam tayang, dan juga mendapatkan pin Google AdSense yang kemarin baru saya dapatkan. Mudah-mudahan juga bermanfaat dan juga selalu semangat bagi konten-konten kreator pemula yang baru merintis, dan juga mungkin ada juga yang sedang menunggu pin AdSense dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tetap semangat, kita terus berjuang. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai, dan tentu dengan semangat kita yang tinggi pasti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan hajat kita semua bisa tercapai, dan mudah-mudahan bagi konten kreator pemula bisa tetap semangat, bisa tetap terus berkreasi untuk menciptakan atau membuat video-video yang menarik dan juga menghibur. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.